Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat meramalkan hasil pendidikan atau pengajaran yang diharapkan, karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Pembaruan kurikulum perlu dilakukan, sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Menurut Sujana, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum, yakni yang pertama, perubahan dalam tujuan. Perubahan ini didasarkan kepada pandangan hidup masyarakat dan falsafah bangsa. Yang kedua, perubahan isi dan struktur. Perubahan ini meninjau struktur mata pelajaran yang diberikan kepada siswa, termasuk isi dari setiap mata pelajaran. Yang ketiga, perubahan strategi kurikulum. Perubahan ini menyangkut pelaksanaan kurikulum itu sendiri, yang meliputi perubahan teori belajar mengajar, perubahan sistem administrasi, bimbingan dan penyuluhan, perubahan sistem penilaian hasil belajar. Yang keempat, perubahan sarana kurikulum. Perubahan ini menyangkut ketenagaan baik dari segi kualitas dan kuantitas, juga sarana material berupa perlengkapan sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, alat peraga, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Perubahan ini menyangkut metode atau cara yang paling tepat untuk mengukur, menilai sejauh mana kurikulum berjalan efektif dan efisien, relevan dan produktivitas terhadap program pembelajaran sebagai suatu sistem dari kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, kemudian beban belajar, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan juga kalender pendidikan. Adapun tujuan diadakannya KTSP yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. KTSP juga perlu diterapkan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan 7 hal berikut. A. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi diri
dirinya. B. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan. C. Pengambilan keputusan lebih baik dilakukan oleh sekolah karena sekolah sendiri yang paling tahu yang terbaik bagi sekolah tersebut. D. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. E. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikannya masing-masing. F. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, G. Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah secara cepat serta mengakomodasikannya dengan KTSP. Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Mulyasa adalah sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dan kebutuhan. E. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. F. Menyeluruh dan berkesinambungan. G. Belajar sepanjang hayat. Dan H. Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan juga lokal. Komponen-komponen yang terdapat dalam KTSP yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan, merupakan suatu pandangan atau wawasan yang merupakan representasi dari apa yang diyakini dan diharapkan dalam suatu organisasi, dalam hal ini sekolah, pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan untuk pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, kalender pendidikan. Kalender pendidikan untuk pengembang kurikulum jam belajar efektif untuk pembentukan kompetensi peserta didik dan menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik. Yang keempat yaitu struktur muatan KTSP yang terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kemudian yang kelima ada silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum 2013. Makna manusia yang berkualitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia yang terdidik, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian yang didasarkan pada pencapaian tujuan, konten, dan bahan pelajaran, serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Konten pendidikan dalam SKL ini dikembangkan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai suatu rencana tertulis atau dokumen, dan kurikulum sebagai proses atau implementasi. Dalam dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus mengembangkan SKL menjadi konten kurikulum yang berasal dari proses bangsa di masa lalu, kehidupan masa-masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, menjadi manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan juga menjadi warga negara yang... Selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah A. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan dirinci oleh lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar.
B. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. C. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. D. Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Untuk SD, pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum. E. Kompetensi inti menjadi unsur organisator, kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik, atau suatu yang berasal dari pendekatan. E. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. B. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi di mana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas. Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan, sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersikap formatif, dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan. Hak kompetensi pada tingkat memuaskan atau kriteria ketuntasan minimal atau KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan. Selanjutnya yaitu D. Perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. 1. Ditinjau dari prosesnya. A. Pada KTSP, proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedangkan pada kurikulum 2013, dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah afektif. Psikomotorik baru kognitif adalah siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dalam psikomotoriknya. B. Kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antar aspek kognitif atau intelektual, psikomotorik atau gerak, dan afektif atau sikap. Berbeda dengan KTSP 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya. C. Aspek standar isi jumlah mata pelajaran yang ada di dalam setiap jenjang di kurikulum 2013 berkurang. Contoh, untuk sekolah dasar yang awalnya 10 menjadi 6 mata pelajaran, tetapi esensi yang diharapkan dari setiap pembelajaran tetap ada, sehingga cara yang digunakan di dalam kurikulum 2013 adalah integrasi. Setiap pembelajaran tetap ada, sehingga cara digunakan di dalam kurikulum 2013 adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran lain. Integrasi ini disebut pembelajaran tematik, pengurangan jumlah pelajaran pada kurikulum 2013. Namun demikian berimbas pada penambahan waktu belajar. Untuk tingkat sekolah dasar, penambahan 4 jam dalam 1 minggu. Standar proses pembelajaran. Perubahan yang signifikan terjadi pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran yang pada awalnya menggunakan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme sekarang mulai bergeser menuju kedekatan konstruktivisme. Hal ini akan berimbas pada guru di kelas yang pada awalnya cenderung menggunakan guru sebagai sumber pembelajaran, menjadi siswa dan lingkungannya sebagai sumber. Perubahan standar penilaian. Pada kurikulum KTSP 2006, penilaian yang dilakukan cenderung menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian pada proses pembelajaran. Pada kurikulum baru ini, penilaian akan diproses belajar turut dimasukkan. Nantinya akan ada penilaian portfolio terhadap pribadi siswa. 2. Ditinjau dari penilaiannya. A. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau 2006.
Kurikulum 2006 memuat sejumlah permasalahan di antaranya. Pertama, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Dua, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tiga, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill, dan hard skill, kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum. 4. Kurikulum belum peka dan tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 5. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pengajaran yang dirinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 6. Standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis pada kompetensi, proses, dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berskala. 7. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. B. Kurikulum 2013. 1. Pada kurikulum 2013, tantangan masa depan yang dihadapi yaitu arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. 2. Kompetensi masa depan yaitu meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. 3. Fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial. 4. Persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat dan bermuatan karakter. 3. Ditinjau dari esensinya. A. Kurikulum 2013. Pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain, contohnya sikap dan keterampilan bahasa. 4. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan lain-lain. 5. Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain, atau integrated kurikulum. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. 6. Tematik integratif untuk kelas 1-6 SD. 7. TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. 8. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan career of knowledge. 9. Tidak ada penjurusan di SMA, ada mata pelajaran wajib, peminat, antar minat, dan pendalaman minat. 10. SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 11. Penjurusan di SMK tidak terlalu detail atau sampai bidang studi di dalamnya terhadap pengelompokan peminatan dan pendalaman. B. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau 2006. Pertama, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. 2. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. 3. Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain. 4. Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. 5. Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah atau separate kurikulum. 6. Tematik untuk kelas 1-3 SD belum terintegratif. 7. TIK adalah mata pelajaran sendiri. 8. Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan. 9. Untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11.
10. SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. 11. Penjurusan di SMK sangat detail atau sampai keahlian. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam kurikulum 2013. Perubahan kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar para generasi muda mampu bersaing di masa depan. Kurikulum baru di SD menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio yang saling melengkapi. Di dalam kurikulum 2013 ada beberapa perubahan, ada beberapa yang berubah dari kurikulum sebelumnya. Di antaranya, pertama, pelajaran berbasis tematik pada kurikulum sebelumnya. Pelaksanaan pelajaran berbasis tematik hanya pada kelas rendah, dan di kelas tinggi setiap mata pelajaran terkesan berdiri sendiri. Namun, untuk kurikulum 2013 ini, anak-anak SD tidak lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran secara terpisah. Namun, pembelajaran berbasis tematik integratif yang diterapkan pada tingkat pendidikan dasar menyenangkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran yang ada. 2. Hanya ada 6 mata pelajaran pada kurikulum sebelumnya. Untuk tingkat SD ada 10 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan jasmani dan kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri. Sedangkan pada kurikulum baru, mata pelajaran untuk anak SD yang semula berjumlah 10 mata pelajaran didapatkan menjadi 6 pelajaran, yaitu agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta seni budaya. 3. Pramuka menjadi ekskul wajib untuk pramuka sendiri dalam kurikulum 2013 akan menjadi ekskul yang wajib untuk semua jenjang, termasuk juga di dalamnya jenjang sekolah dasar. 4. Bahasa Inggris hanya sebagai kegiatan ekskul bahasa Inggris yang dihapus pada kurikulum 2013 ini telah menjadi polemik. Rencana penghapusan ini didasari kekhawatiran akan membebani siswa dan memprioritaskan terhadap penguasaan bahasa Indonesia. Namun untuk kurikulum 2013 di tingkat SD, bahasa Inggris termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler bersama dengan Palang Merah, UKS, dan Pramuka. 5. Mapel IPA dan IPS diintegrasikan dengan 6 mapel lain. 4 mata pelajaran yang dulu berdiri sendiri, yaitu IPA, IPS, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pada kurikulum 2013 ini, di SD akan diintegrasikan dengan 6 mata pelajaran lainnya. Untuk mata pelajaran IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Mata pelajaran IPS akan menjadi pembahasan materi bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Sedangkan mulok dan pengembangan diri itu kaitannya nanti dengan seni budaya. 6. Belajar di sekolah lebih lama. Kurikulum 2013 ini justru membuat lama belajar anak di sekolah bertambah. Metode baru pada kurikulum ini mengharuskan anak-anak untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap temannya. Selanjutnya, kesimpulan dari berbagai pendapat di atas mengenai pengertian kurikulum dapat kami simpulkan kurikulum adalah serangkaian rencana pembelajaran mengenai mata pelajaran, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang ditempuh oleh siswa yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Dari kurikulum tahun 1975 sampai kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum yang paling efisien adalah kurikulum 2006 yang berorientasi pada sistem pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Karena di tangan gurulah kurikulum ini dapat hidup dan berkembang, sebab pengembangan materi kurikulum akan baik apabila sesuai dengan tingkat perkembangan nalar siswa, perbedaan perseorangan dan kemampuan daya saraf siswa, suasana pembelajaran yang kondusif, serta sarana dan sumber belajar yang tersedia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.